Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali ya membahas ruas tol apa saja yang nantinya akan disiapkan untuk Nataru 2023 dan 2024. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ya ruas tol yang disiapkan untuk Nataru 2023-2024 di Pulau Jawa. Nah, di video kali ini sesuai dengan di judul ya, kita akan membahas ya tol-tol apa saja yang memang sedang dikejar ataupun sudah siap ya untuk digunakan di Nataru 2023-2024. Nah, ada 11 ruas ya teman-teman, sudah saksikan di tayangan awal ya ataupun di judul ya teman-teman. Nah, kita akan coba bahas 11 ruas tol ini apa saja sih ya, karena memang nggak semuanya dari 11 ruas tol ini ya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ruas tol apa saja yang belum selesai kita bahas di video kali ini. Ya, dari 11 ruas tol ini memiliki total panjang 328,37 km. Oke, kita akan mulai untuk ruas tol pertama. Itu ada ruas tol Sigli Banda Aceh, seksi 5 sampai dengan 6 Belang Bintang, Kuto Baru, Baitu Salam dengan total panjang 12,7 km yang sudah beroperasi di Juni 2023 kemarin ya, teman-teman. Ruas tolnya ada di sini ya. Ini adalah ruas tol fullnya adalah ruas tol Banda Aceh Sigli ya. Dimana dengan selesainya ruas Kuta Baru ya, Baitu Salam, Belang Bintang, jadi tinggal menyisakan seksi 1 yaitu Selumeum ya, Selumeum Padang Tinggi yang belum selesai pembangunannya ya teman-teman. Nah, tinggal menantikan seksi 1 ini aja ya. Nah, secara keseluruhan ruas tol ini nampaknya akan menjadi aksesibilitas yang sangat membantu kota Banda Aceh ya ataupun warga Aceh untuk menuju ke arah Janto ya, Selumeum ataupun Padang Tinggi. Apalagi nih kalau Selumeum Padang Tinggi udah selesai ya, ini sangat memangkas banget ya, karena biasanya mungkin lewatin begini ya, melengkung begitu ke arah utara kemudian masuk ke arah Padang Tinggi, tapi dengan adanya ruas tol ini bisa langsung bypass gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa ya. Ini adalah satu ruas tol pertama ya yang sudah beroperasi di area Trans Sumatera, yang baru aja beroperasi di tahun 2023. Dan nantinya juga ada rencana jangka panjang ya teman-teman, yaitu rencana jangka panjang ruas tol ini ya yang warna ungu ya teman-teman, Sibolga Singkil Banda Aceh ya. Ini sudah masuk dalam perencanaan 18.000 km jalan tol yang sudah pernah saya bahas di channel ini ya teman-teman. Tapi memang ini masih lama sekali sih nampaknya ya, karena memang ruas tol ini panjang ya teman-teman. Yang warna ungu ini sifatnya jangka panjang tapi lama ya teman, lama banget ya kayaknya ya. Tapi warna kuning ini sedang melakukan konstruksi, yang warna hijau ini sudah beroperasi, yang warna merah perencanaan jangka panjang juga ya teman-teman, masih dalam pembahasan penlok ataupun trase ataupun jalur pembangunannya ya. Kalau yang merah ini udah mulai kelihatan gitu maksudnya ya, tapi kalau yang ungu ini nampaknya bisa dikatakan masih cukup lama ya eksekusinya begitu ya teman-teman. Ya, kemudian kita akan ke ruas tol kedua, yaitu jalan tol Binjai Langsa seksi 2 Stabat Kuala Bingai dengan total panjang 17,5 km. Ya, ruas tolnya di mana? Di sini ya teman-teman. Ya, ruas tol ini baru aja beroperasi di September 2023 kemarin ya. Kalau sebelumnya dari Binjai hanya baru sampai Stabat aja. Sekarang dari Stabat sampai dengan Kuala Bingai ini sudah beroperasi. Ini sebelum saya hijauin ya teman-teman, masih kuning ya. Ya, ini sudah beroperasi ya teman-teman. Jadi teman-teman Medan ya kalau mau ke arah Kuala Bingai bisa langsung ya, udah nggak perlu lagi keluar di Stabat ya kalau mau ya. Bisa langsung bablas sampai dengan Kuala Bingai ya teman-teman. Luar biasa ya. Kita harapkan juga ya di Medan ini juga nampaknya akan terkoneksi dengan ruas tol lain ya, yang pastinya dengan ruas tol di Tebing Tinggi. Dan ada rencana juga ya, sama seperti tadi di Aceh, ada rencana ruas tol Medan Brastagi Seribu Dolok ya teman-teman. Ini ada perencanaannya ya. Ini saya hanya berusaha menyambungkan saja ya, tapi trase ataupun jalur pembangunannya memang belum ada ya nampaknya ya, karena memang ini rencana yang masih cukup lama. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya ya, urgensinya sampai sejauh mana untuk ruas tol ini dibangun ya. Nah, seperti itu ya koneksinya ya teman-teman. Dan kemudian ruas tol ketiga ada jalan tol Simpang Indralaya Muara Enim ya, seksi Indralaya Prabu Muli dengan total panjang 63,5 km. Ruas tolnya di mana? Ruas tolnya ada di sini teman-teman ya, di Palembang ya. Ya, ini ruas tol yang cukup panjang juga ya. Kalau sebelumnya dari teman-teman Palembang ya, mungkin hanya sampai Indralaya, tapi sekarang sudah tersambung sampai dengan Prabu Muli ya. Yang sebelumnya mungkin mau ke Prabu Muli harus melewati jalan nasional ya di sekitar sini ya, baru masuk ke kota Prabu Muli. Tapi dengan sudah beroperasinya Indralaya Prabu Muli dengan total panjang yang cukup panjang juga,
Semoga bisa membantu ya aksesibilitas ataupun memangkas ya waktu tempuh perjalanan teman-teman dari Indralaya menuju ke Prabu Muli. Oke, ruas tol berikutnya itu ada ruas tol keempat, yaitu Jalan Tol Indrapura Kisaran seksi 1 Indrapura 50 dengan total panjang 15,1 km yang baru aja ya, baru banget nih, fresh banget nih ya, beroperasi di November 2023 kemarin ya teman-teman. Ruas tolnya ada di mana? Ruas tolnya ada di sini pastinya ya teman-teman. Dari Tebing Tinggi ya pastinya, dari Tebing Tinggi ke Indrapura kemudian ke 50. Nah, yang sudah beroperasi adalah dari gerbang tol Indrapura, Junction Indrapura sampai dengan ke 50. Ini sudah beroperasi di November kemarin ya, baru banget nih ya. Nah, tapi saya belum dapat informasi ya yang lebih jelasnya ya untuk gerbang tol Tanjung Gading. Buat teman-teman yang tinggal di sekitar sini, apakah ruas tol ataupun pintu tol Tanjung Gading ini sudah beroperasi atau masih dalam proses konstruksi? Bisa tulis di kolom komentar ya untuk informasi kita bersama ya, buat yang belum tahu aja. Dan ruas tol kelima ya, ruas tol kelima itu ada ruas tol yang di dekatnya, yaitu ruas tol Tebing Tinggi ya. Ruas tol Tebing Tinggi Junction Indrapura dan seksi duanya ya, seksi lainnya itu Junction Indrapura Simpang Susun Indrapura ya. Jadi dari Tebing Tinggi sini ya teman-teman, dari Tebing Tinggi ya, kemudian sampai dengan ke arah Junction Indrapura dan gerbang tol Indrapura ya, arah sebaliknya ya. Ini sudah beroperasi juga ya. Jadi sama-sama beroperasi nih, karena memang mengkoneksikan ya dengan area kota Medan ya. Jadi teman-teman yang dari Medan ataupun dari arah sebaliknya dari Kisaran ya, mungkin selama ini menggunakan jalan nasional ya untuk mengaksesnya, bisa menggunakan ruas tol ini yang pastinya bisa memangkas waktu tempuh ya. Kalau sebelumnya kan masih terputus ya teman-teman di Tebing Tinggi ya, tapi sekarang sudah tersambung nih ya dari arah 50 ya. Indrapura sudah tersambung sampai dengan ke arah Medan. Mantap ya teman-teman. Total panjangnya sekitar 28 km ya teman-teman, dari Indrapura, Junction Indrapura sampai dengan ke arah Tebing Tinggi. Nah, 5 ruas tol inilah yang teman-teman yang sudah selesai pembangunannya dan sudah beroperasi. Jadi dari 11 ruas tol yang sempat dipublish oleh Kementerian PUPR ya, BPJT lewat Instagramnya, waktu itu sempat tuh ya dipublish beberapa ruas tol yang akan digunakan ataupun disediakan minimal fungsional lah untuk Nataru 2023-2024. Sampai dengan video ini tayang masih 5 ruas tol saja yang sudah selesai. Nah, 6 ruas tolnya nampaknya masih terus dikejar untuk bisa digunakan nanti sampai dengan Nataru 2023 sampai dengan 2024 ya. Tinggal beberapa hari aja nih, apakah keburu ya. Nah, kita akan coba bahas ya ruas tol apa saja ya, 6 ruas tol itu yang masih dalam proses konstruksi hingga video ini tayang. Oke, kita lanjut lagi ya. Ruas tol yang ke-6 ya, ini adalah ruas tol yang belum selesai ya teman-teman pembangunannya sampai dengan video ini tayang. Ini ada ruas tol Binjai Langsa seksi 2 Kuala Bingai Tanjung Pura dengan total panjang 19,1 km. Di mana ada di sini teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah bahas ya, dari Stabat sampai dengan Kuala Bingai sudah beroperasi ya. Dan sebetulnya dari Kuala Bingai ini masih terus dilanjutkan pembangunannya sampai dengan ke Tanjung Pura. Dan kalau saya perhatikan juga ini pembangunannya sudah hampir selesai ya teman-teman. Mungkin saja bisa selesai nih di bulan ini ya. Untuk progres konstruksinya sendiri sudah mencapai 85% ke atas ya. Nah, mungkin sampai dengan video ini tayang sudah bertambah lagi, karena itu merupakan update progress monitoring tol Trans Sumatera yang dicantumkan ataupun dipublish di website BPJT itu di atas 85% ya. Semoga sampai video ini tayang sudah bertambah lagi ya, dan bisa siap untuk digunakan ataupun difungsionalkan ruas tol Kuala Bingai Tanjung Pura. Nah, kemudian ruas tol yang lainnya, ruas tol ke-7 itu ada ruas tol Indrapura Kisaran seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,1 km. Yang tadi sudah sempat kita bahas ya, dari 50 ya, dari 50 ini terus dilanjutkan sampai dengan Kisaran teman-teman ya, di sini ya, sampai dengan Kisaran yang menjadi akhir dari ruas Tebing Tinggi Kisaran ya teman-teman. Kalau ini sudah selesai di tahun ini berarti sudah full operasi nih ya untuk ruas tol Tebing Tinggi Kisaran ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini sudah beroperasi ya, dari Kisaran ya sampai dengan Medan sudah tersambung berarti ya. Dari Kisaran sampai dengan Medan, kalau sebelum ada tol lumayan juga ya perjalanan menggunakan jalan arteri yang pastinya memakan waktu tempuh yang cukup lama, tapi dengan adanya ruas tol ini pasti akan memangkas waktu tempuh teman-teman. Tinggal berapa ya tarifnya ya. Tinggal disiapin aja teman-teman ya saldo e-tolnya demi untuk bisa mencapai atau mendapatkan waktu tempuh yang lebih cepat gitu ya. Oke, ini kalau dari progres konstruksinya ya, dari update yang terakhir di November ini sudah mencapai 88% ya. Nah, seharusnya bisa dikejar nih ya, sampai dengan tahun ataupun bulan Desember ini ya, minimal fungsional dulu agar bisa dilalui begitu ya. Oke, kita ke ruas tol berikutnya ya, ruas tol ke-8 ya. Ini ada ruas tol
Kuala Tanjung Parapat ya, seksi 3 dan 4 tebing tinggi Pematang Siantar dengan total panjang 28 km ya. Nah, memang tebing tinggi ini menjadi titik pusat ya. Dan menjadi junction gitu ya, koneksi antara 3 ruas tol ya, dari tebing tinggi sampai dengan ke Medan ataupun dari tebing tinggi sampai dengan Kisaran, dan yang terakhir ya dari tebing tinggi sampai dengan ke arah Pematang Siantar ya. Ini juga sangat dinanti-nantikan ya sepertinya oleh warga Pematang Siantar dan sekitarnya kalau ruas tol ini sudah selesai pembangunannya ya, karena kalau sudah selesai ya, ini sangat membantu sekali aksesibilitas dari Medan sampai dengan Pematang Siantar. Dimana kalau teman-teman saksikan ini ya, ini ada jalan nasionalnya begitu ya, yang pastinya akan memakan waktu tempuh lebih lama. Tapi dengan adanya ruas tol ini bisa memotong ya waktu tempuh ke Dolok Merawan ataupun Sinaksak ya, ataupun ke gerbang tol Pematang Siantar. Tapi memang progresnya sudah tinggi juga ya teman-teman. Untuk ruas tol dari tebing tinggi sampai dengan Pematang Siantar ini sudah 90% ya. Semoga bisa terkejar nih ya. Semoga bisa langsung dibuka untuk ruas tol tebing tinggi Pematang Siantar ini ya, untuk Nataru 2023-2024 ya. Oke, kita ke ruas tol berikutnya ya. Ada ruas tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan tahap 1 ya, dengan total panjang 24,7 km. Ya, ruas tolnya di sini ya, teman-teman. Kalau ruas tol Pekanbaru Bangkinang ya, ini sudah beroperasi ya, sudah beroperasi lebih dulu ya. Dan ini diteruskan dari Bangkinang sampai dengan Pangkalan ya. Dari Pangkalan tahap 1 itu adalah di sekitar Tanjung Alai ya, di sekitar Koto Kampar ataupun Muara Takus. Inilah yang dikejar pembangunannya agar bisa selesai juga ya. Untuk progresnya juga sudah lumayan tinggi ya, sudah sekitar 88% ya, dari Bangkinang sampai dengan Koto Kampar atau Muara Takus ya, di sekitar Tanjung Alai. Semoga bisa tersambung karena ini ruas tol yang cukup panjang juga ya, dari Pekanbaru sampai dengan ke arah Tanjung Alai ini. Kalau misalkan ini ruas tol jadi ya, jadi teman-teman mungkin selama ini menggunakan ruas jalan ini ya, ruas jalan ini menuju Bangkinang ataupun ke arah Tanjung Alai. Tapi dengan adanya ruas tol ini, wah bisa cepet banget sih ya. Kalau saya perhatikan kan jalan-jalan di Sumatera itu mungkin tidak seramai di Jawa begitu ya. Tapi jalannya tuh lika-liku begitu ya, cukup banyak kelok-kelok begitu yang bisa membuat waktu tempuh menjadi lama begitu ya, dan jalannya juga nggak lebar begitu ya, kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman, karena kebanyakan yang saya tahu tuh seperti itu tuh kondisi jalan di sekitar area Sumatera ya. Dengan adanya ruas tol ini seharusnya bisa membantu memangkas waktu tempuh perjalanan teman-teman. Nah, kemudian ruas tol berikutnya itu ada ruas tol Sigli Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji Selumeum ya, dengan total panjang 24,6 km. Yang tadi ya teman-teman, yang tadi ya di ruas tol Banda Aceh Sigli ya, tinggal satu ruas lagi ya seksinya ya, tinggal satu seksi lagi maksudnya ya, dari Selumeum sampai dengan Padang Tiji ya. Tadi saya sempat notice ya, ini bener gak ya teman-teman, kalau teman-teman dari arah misalkan Indrapuri begitu ya, mau ke arah Padang Tiji melewati ini bener nih jalannya ya. Kalau bener sih, kalau bener ya teman-teman, dengan keberadaan ruas tol ini dari Selumeum sampai dengan Padang Tiji sangat memangkas sekali dong ya. Ini mangkasnya sih kalau saya perhatikan bisa jauh banget ya, karena sebelumnya harus melewati ke arah utara begitu, tapi dengan adanya ruas tol ini langsung ke arah timur begitu ya. Bener gak teman-teman, bener-bener dinantikan gak nih ruas tol yang seksi 1 ini ya, Selumeum Padang Tiji ya, karena memang bener-bener kalau diperhatikan dari peta tuh bener-bener akan memangkas waktu tempuh tuh ya. Nah, kita tunggu nih ya, karena memang target kalau saya perhatikan ya, targetnya tetap akan difungsionalkan nampaknya di tahun ini kalau bisa begitu ya. Walaupun memang secara konstruksi ya, progres konstruksi itu masih belum mencapai 70% ya, kalau dari update yang di November progres monitoring ya, tol Trans Sumatera yang dipublish di PUPR ya. Belum nyampe 70% ya. Kita harapkan ya setelah video ini tayang bisa langsung melesat gitu ya progresnya ya teman-teman. Oke, ruas tol yang terakhir ini ada ruas tol jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi ya, Parapat ya, dengan total panjang 71 km. Nah, ruas tol yang tadi tuh ya, ruas tol yang tadi ini yang di tebing tinggi teman-teman ya. Dari tebing tinggi sampai dengan Pematang Siantar ya, sebetulnya ini memang nampaknya bisa dikejar nih di 2023 ya, karena progresnya sudah tinggi juga ya, sudah di atas 80% dan minimal bisa fungsional. Nah, sebetulnya ruas tol dari tebing tinggi ini fullnya sampai dengan Parapat ya teman-teman, dari sampai dengan Parapat. Jadi dari Pematang Siantar sampai dengan Seribu Dolok ya, sampai dengan ke arah Parapat ya. Nah, dari Parapat ya, dari Parapat ini diteruskan sampai dengan ke arah Tarutung Sibolga. Nah, dari Parapat sampai dengan Sibolga ini memang masih belum dilakukan konstruksi yang lebih lagi ya, karena memang yang dikejar itulah sampai dengan Parapat. Nah, sedangkan dari Pematang Siantar sampai dengan Seribu Dolok itu progresnya
sudah lumayan teman-teman ya, sudah hampir 70% ya. Semoga bisa sampai ke 1000 dolok ya, ruas tol dari tebing tinggi Parapat ini. Nah, tapi kalau yang dari 1000 dolok sampai dengan Parapat, kalau dilihat dari progres konstruksi dari PUPR BPJT itu masih 0% ya. Nah, kita harapkan aja nih, semoga sampai dengan 1000 dolok itu bisa terkejar ya progres konstruksinya. Ya, paling itu aja ya teman-teman. Itu adalah 11 ruas tol ya yang memang sedang dikejar dan sudah selesai pembangunannya untuk bisa digunakan untuk Nataru 2023 sampai dengan 2024. Ya, semoga bisa jelas ya dan bisa bermanfaat informasi dari video ini buat teman-teman yang tinggal di sekitar Sumatera ya, ataupun mau ke arah Sumatera, bisa menjadi gambaran tol-tol apa saja yang memang sudah berfungsi ataupun sudah beroperasi ya. Dari arah Lampung ya teman-teman, dulu saya nggak pernah sangka ya Lampung Palembang sudah tersambung dengan ruas tol ya. Sekarang sudah bisa digunakan gitu ya. Kemudian dari Lampung juga nantinya dari Palembang ya tepatnya, ini akan terus sampai ke arah barat ya, Bengkulu ya. Tapi memang belum selesai nih ya di area Prabu Muli sampai dengan Muara Enim, terus dikejar pembangunannya. Tapi dari Muara Enim sampai dengan Lubuk Linggau memang masih dalam tahap ini ya, pembahasan nampaknya. Dan nantinya juga akan ada ruas tol di sisi barat Pulau Sumatera ya teman-teman. Ini ada ruas tol Lampung Simpang Susunatar, Kota Agung Bengkunat ya. Kemudian ada Bengkunat batas Provinsi Lampung. Ini saya coba bahas sekilas saja ya teman-teman, untuk bisa jadi gambaran daerah-daerah mana nantinya akan menjadi titik akan dibangunnya ruas tol di sisi barat Sumatera. Kemudian ada Bengkulu, batas Provinsi Lampung ya. Di sini ya, ini ruas tol yang cukup panjang banget ya pastinya ya teman-teman. Kemudian dari Bengkulu nanti akan nyambung sampai dengan ke Padang ya teman-teman. Ya betul, sampai dengan ke Padang untuk dari sisi baratnya ya teman-teman ya. Jadi luar biasa banget nih ya. Kemudian dari Padang ya bisa langsung ke arah Sibolga ya, lewat Sibolga, Pinongsari, Cicincin ya. Ini ruas tolnya ya, Sibolga, Pinongsari, Cicincin ya. Kemudian dari Cicincin ya, dari Sibolga maksudnya, itu terus ke arah Banda Aceh ya teman-teman. Sibolga Singkil Banda Aceh, luar biasa. Apakah bisa dieksekusi ruas tol ini ya? Ini juga ada ruas tol Medan Brastagi 1000 dolok ya. Nah, ini waktu itu juga sempat ada perencanaan yang sempat dipublish juga ya, ruas tol Lematang, Pelabuhan Panjang ya teman-teman. Nah, ruas tol ini sudah pernah saya bahas ya di pembahasan 18.000 km jalan tol yang disediakan, yang akan ditargetkan, direncanakan gitu ya, maksudnya dibangun ya untuk Pulau Sumatera. Ini sudah ada di dalamnya. Tapi memang ada beberapa ruas tol lain yang memang belum saya masukkan di sini karena saya belum ada gambaran untuk bentukan trase ataupun jalur pembangunannya. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan kita akan coba bahas ya di Kalimantan lagi ya. Apakah ada ruas tol yang akan dibangun dalam waktu dekat? Paling ruas tol ini ya, IKN ya teman-teman. Nah, ini untuk Sumatera nampaknya gambarannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Gambaran dari jaringan jalan tol masa depan Pulau Sumatera. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.